Halo teman-teman, kembali lagi di LA Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menggunakan AutoCAD agar teman-teman yang baru belajar bisa paham dan mengerti apa aja sih toolbar-toolbarnya, ada fungsi-fungsinya itu. Nah, sebagai informasi, AutoCAD yang saya gunakan adalah versi 2010 ya teman-teman. Oke, sebelum kita menggambar, ada baiknya teman-teman menggunakan drawing limit. Nah, drawing limit ini bertujuan untuk memperbesar area gambar kita. Ini akan sangat bermanfaat jika teman-teman akan menggambar objek yang sangat banyak. Nah, cara menggambar drawing limit atau kita men-setting drawing limit, kita bisa klik format. Lalu kita di sini ada menu drawing limit. Teman-teman di sini ada baca. Di sini adalah menu pojok kiri bawah. Kita input 0,0. Nah, lalu pojok kanan atas, berarti kita input, karena saya satuannya biasanya masukinnya milimeter, berarti kita inputnya 100.000, 100.000. Kita enter. Nah, setelah kita enter, kita zoom teman-teman. Caranya tinggal ketik Z. Z ini adalah zoom, lalu kita A. A ini adalah all teman-teman. Oke, ini sudah terzoom teman-teman. Sekarang kita menuju ke menu yang pertama. Nah, menu yang pertama ini ada line ya teman-teman. Di line ini teman-teman klik, bisa dimasukkan misalkan di sini sepanjang misalkan 10 meter. 10 meter karena satuannya milimeter, berarti saya harus input 10.000 ya teman-teman. Oke, ini sudah terinput 10.000. Lalu saya mau mungkin nyerong ke sini sebesar 15.000 misalkan teman-teman. 15.000. Oke. Nah, seperti ini ya kurang lebih ya teman-teman. Nah, di sini sebelum menggambar saya akan jelaskan dulu menu-menunya yang ada di mouse kita. Jadi mouse kita ini berfungsi, kalau untuk zoom in dan zoom out-nya kita bisa mainin scroll ya teman-teman. Jika mouse-nya teman-teman ada scroll, kita bisa mainin scroll-nya. Dan untuk menggeser itu ada atau pan yang seperti ini teman-teman. Ya, biasanya teman-teman bisa klik, lalu teman-teman bisa geser seperti ini, kanan kiri. Seperti teman maunya, tinggal teman-teman klik aja. Oke, untuk cara mudahnya agar teman-teman nggak usah mengklik ini, teman-teman bisa klik di scroll itu teman-teman bisa klik ya, jadi tinggal tahan di area tengahnya. Nah, teman-teman bisa langsung geser kanan, geser kiri. Jika sudah tertuju pada menunya, tinggal teman-teman lepas. Nah, gitu kurang lebih shortcutnya teman-teman. Lalu di dalam AutoCAD itu ada namanya grid. Ini grid teman-teman. Grid ini kelihatan nanti titiknya kalau kita munculkan. Terus ini snap ini berfungsi biasanya untuk jalannya ya teman-teman. Jadi snapnya, nah kalau kita zoom jadi teman-teman lihat sendiri ya, nggak smooth ya, jadi kayak terblok kotak-kotak gitu. Nah, kalau kita matiin snapnya, nah mulus lagi ya teman-teman. Oke, gridnya kita matikan karena ini nggak terlalu penting. Nah, di sini ada ortho teman-teman. Ortho ini kalau kita klik, jadi kalau kita menggambar line ya, di sini kalau kita gambar line, nah ortho ini benar-benar lurus ya teman-teman. Jadi memudahkan kita supaya garis yang kita tarik ini lurus. Jika kita matikan ortonya, nah ini akan seperti ini teman-teman. Ya, kalau kita pakai ortho lagi, dia otomatis lurus ke atas, ke samping, ke bawah. Nah, teman-teman tinggal input, itu bisa membantu. Nah, sampingnya ortho ada polar, teman-teman. Polar ini untuk sudut ya, teman-teman. Jadi membentuk sebuah sudut. Nah, sudutnya ini berapa aja, teman-teman tinggal bisa teman-teman setting dengan cara klik kanan di sini. Nah, di sini ada teman-teman, ada 10, 15, 5, tinggal teman-teman mau kelipatan berapa gitu. Misalkan kita kelipatan 5 ya. Kita klik di kelipatan 5. Nah, ini naiknya udah kelipatan 5 teman-teman. Nah, jadi kita geser mouse, naik lagi kelipatan 5. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi misalkan kita mau gambar sudut 45.
kita tinggal tekan klik kanan. Nah, ini kita tekan 45. Jadi dia langsung tersetting di 45. Nah, ini teman-teman. 45. Di sini kan ada keterangannya juga ya. Oke, terus yang kedua saya akan jelaskan bahwa di AutoCAD itu ada dua macam blok. Jadi misalkan kita klik di sini, kita klik kiri. Nah, ini ada bloknya teman-teman. Jadi bloknya ini ada dua macam, warna biru jika kita dari kursor ngadep ke kanan, dan warna hijau jika dari kursor awal kita ngadep ke kiri teman-teman. Nah, ya kan? Jadi dua perbedaan blok ini ada jadi bisa seperti ini teman-teman. Misalkan kita blok warna biru ya, seperti ini, kita blok sebesar ini. Nah, yang terselect adalah item yang berada di tengah-tengah biru ini. Jadi item yang benar-benar terblok dengan yang warna biru ini teman-teman. Jadi misalkan kita mau select ini, item yang ini, jadi kita harus benar-benar blok sepenuh item itu. Nah, baru dia bisa terselect teman-teman. Oke, kita escape. Kalau yang warna hijau fungsinya, jika teman-teman kena sedikit aja, misalkan seperti ini ya, ini kan kena sedikit-sedikit teman-teman. Nah, itu sudah terselect teman-teman. Jadi seperti itu fungsinya, warna hijau dan warna biru ya. Oke, ini optionnya kita matiin dulu supaya nggak mengganggu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada fungsi snap object ya teman-teman. Snap object ini memudahkan kita, misalkan kita mau gambar line, kita sudah tahu, oh ini ada titiknya nih di pertemuan ini. Kalau kita matiin snap objectnya, nah, kita sulit teman-teman mempertemukan sudut temunya ini di mana sih. Nah, jadi kita membutuhkan bantuan snap object ini ya. Nah, langsung diarahin ya teman-teman. Ini loh ujungnya, gitu kurang lebih teman-teman. Nah, itu sih yang sering-sering dipakai. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini adalah construction line teman-teman. Construction line ini fungsinya untuk menggambar sebuah garis yang tidak putus-putus teman-teman. Misalkan kita gambar di sini, nah seperti ini, dan seperti ini misalkan. Nah, ini nggak putus teman-teman. Teman-teman zoom out sampai sejauh apapun dia nggak akan putus gitu loh. Jadi fungsinya seperti ini. Kalau teman-teman yang biasanya akan bergerak di bidang arsitek atau drafter ya, tukang gambar untuk bangunan, ini biasanya berfungsi untuk membuat as teman-teman. Jadi misalkan as A, as B, as C, nah seperti itu teman-teman. Oke, kita hapus lagi. Jadi kita select pakai yang warna hijau biar cepat ya teman-teman. Lalu kita delete. Oke. Setelah itu menu ketiga ada polyline teman-teman. Polyline ini untuk menggambar garis lengkung ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa menggambar garis. Nah, tadi nggak putus-putus ya teman-teman garisnya. Oke, seperti ini kurang lebih teman-teman. Jadi polyline ini gambar garis yang nggak putus-putus. Kita lanjut ke ini, ke polygon. Polygon ini jadi kita fungsinya untuk menggambar sebuah bangunan ya. Jadi yang banyak sisinya. Jadi misalkan kita mau gambar prisma 5 sisi, tinggal kita tekan aja 5. Oke, tinggal diklik tengahnya di mana. Nah, ini 5 teman-teman. Jadi 5. Nah, kalau kita misalkan mau gambar 6 sisi, kita klik 6, kita enter, tengahnya kita tentukan, kita klik, oke. Nah, ini ada 6 sisi ya teman-teman. Nah, tinggal tentuin aja teman-teman mau berapa sisi, seperti itu. Terus yang ini ada rectangle. Rectangle ini biasa kotak teman-teman. Teman-teman tinggal di-adjust saja mau berapa kotaknya, sebesar apa kotaknya gitu teman-teman. Nah, lalu ini ada arc. Arc ini biasanya untuk membuat gambar
busur ya teman-teman. Jadi seperti ini, kita klik titik pertama, lalu kita klik titik kedua. Nah, titik kedua ini akan ngeling teman-teman, akan menjadi sebuah busur. Jadi kita klik titik ketiga, misalkan seperti ini. Nah, ini bisa jadi sebuah busur teman-teman. Jadi kalau untuk menggambar arc ini, kita ingin menggambar sebuah busur atau parabola, jadi kita bisa pakai bantuan lain ini juga. Misalkan kita klik di sini, saya pingin lebarnya misalkan 10 meter. Terus kita lihat tingginya saya pingin 2 meter. Ya, di sini kan teman-teman sudah kegambar seperti ini. Ya, teman-teman tinggal pakai arc ini, teman-teman klik garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Jadi teman-teman, busur yang sesuai dengan yang teman-teman inginin gitu ya. Ini bisa teman-teman hapus, jadi dia kelihatan busurnya seperti ini. Oke, lalu yang ketiga ini ada circle teman-teman. Circle ini lingkaran seperti namanya. Nah, lingkaran ini teman-teman tinggal mau berapa sih jari-jarinya. Nah, misalkan jari-jarinya saya mau semeter, kita tinggal klik 1000. Oke, ini ada jari-jari ya teman-teman. Jadi dari tengah sini, kalau kita ke pojok sini, nah, ukurannya 1000, teman-teman bisa lihat kan, 1000, nah, seperti itu teman-teman. Terus yang kedua ini ada revision club. Biasanya revision club ini untuk gambar awan-awan ya teman-teman. Nah, awan seperti ini. Biasanya revision cloud ini digunakan kalau ada gambar revisi. Biasanya untuk gambar-gambar struktur atau arsitek atau berhubungan dengan pembangunan, biasanya jika ada revisi gambar menggunakan ini. Lalu di sini ada spline teman-teman. Nah, spline ini biasanya untuk menggambarkan garis lengkung yang berulang-ulang. Jadi misalkan kita klik di sini, kita klik di atas, kita klik di bawah, kita klik lagi ke atas, kita klik lagi ke samping, sampai habis ya teman-teman. Oke, kita cukup, kita klik kanan, kita enter, kita escape. Oh, kenapa enggak mau ya enternya? Kita ulang lagi, gini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tinggal klik kiri aja dari yang tadi. Terus ini ada eclipse. Eclipse ini buat gambar oval ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik. Nah, seperti ini jadinya. Teman-teman bisa coba lah. Misalkan ini saya pengen lebarnya 500. Lalu kesininya saya pengen 200. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi lebarnya kesini 500, naiknya bisa 200. Ya teman-teman. Lalu di sini ada arc eclipse ya. Arc eclipse ini kurang lebih sama sih sama arc ini, cuma bentuknya akan menjadi eclipse. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, misalkan seperti ini, kita klik. Nah, lalu kita di arc eclipse ini keuntungannya kita misalkan mau motong nih eclipse-nya. Nah, seperti ini kita klik gambar pertama. Nah, lalu kita misalkan kita mau potong sampai sini. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Nah, jadinya seperti ini. Jika kita mau dipotong lagi, misalkan kita bikin arc eclipse-nya seperti ini, kita potong di sini yang awal, terus akhirnya kita mau potong sini. Nah, jadinya seperti ini. Itu untuk arc eclipse ya teman-teman. Oke, ini menunya. Yang sering digunakan lagi adalah ini iris. Iris ini buat ngapus ya teman-teman. Jadi teman-teman klik, tinggal teman-teman hapus. Nah, jadi teman-teman klik kanan. Saya mau dihapus ini juga dihapus. Nah, jika sudah terselect semua, teman-teman tinggal klik kiri. Nah, terhapus semua, teman-teman.
Oke, lalu kita gambar lingkaran lagi. Kita asal. Nah, menu kedua ini adalah copy ya, teman-teman. Nah, copy ini teman-teman klik kiri objek yang mau di copy, lalu teman-teman klik kanan. Tinggal diambil mau dari mana ngopinya, misalkan dari tengah, ambil baseline-nya. Nah, itu akan tercopy di bagian tengah juga ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau kita mau ngopi supaya dia jejer, kita klik lagi, terus kita klik kanan. Nah, misalkan kita ngambilnya baseline-nya mau di ujung sini nih, supaya nanti aku nempatinnya gampang, supaya jejer. Nah, bisa seperti ini teman-teman ngambilnya. Jadi teman-teman bisa setting mau ngambilnya di mana gitu ya. Lalu di sini ada menu mirror, teman-teman. Mirror ini adalah cermin. Jadi biasanya misalkan kita mau mirror dua objek ini, kita blok dulu. Kita blok dulu, lalu kita klik mirror, kita pasang garisnya, cerminnya. Nah, misalkan kita cerminnya mendatar gini, nah hasil mirrornya akan seperti itu, teman-teman. Kalau cerminnya kita miring, hasil mirrornya akan seperti itu. Jadi jaraknya sama ya, teman-teman ya. Nah, jika kita lurus ini, mirrornya akan seperti itu. Jadi fungsinya seperti cermin itu, teman-teman. Nah, kita misalkan ingin jarak seperti ini, klik. Nah, ini ada opsinya, teman-teman. Teman-teman mau hapus yang lama atau teman-teman nggak mau hapus. Jadi misalkan teman-teman nggak mau hapus, teman-teman tekan N ini, teman-teman biarin, tinggal tekan enter. Nah, jadi nggak terhapus. Kalau misalkan teman-teman mau hapus, jadi dia seperti ini ya, kurang lebih ya. Teman-teman ganti jadi Y. Terus kita enter. Oke, yang sini hilang ya, teman-teman. Jadi keganti ke bawahnya gitu. Oke. Terus menu keempat di sini ada offset. Offset ini kita klik. Ini tujuannya offset ini adalah untuk memberikan jarak ya. Jadi jaraknya itu nanti malah tambah kecil, teman-teman. Oke, kita contohin ini aja ya, garis aja ya. Misalkan kita bikin segitiga gitu ya. Jadi misalkan kita nanti pingin offset ini menjadi segitiganya lebih kecil, jadi kita tinggal tekan offset. Kita misalkan pingin jaraknya 100 gitu ya. Teman-teman tinggal klik kiri dulu, terus teman-teman masukin jaraknya 100. Nah, jadinya seperti itu, teman-teman. Teman-teman tinggal klik kiri lagi, teman-teman tarik lagi, klik kiri, teman-teman tarik, atau bisa juga klik kanan, teman-teman tarik kalau untuk mau besarin. Seperti ini, teman-teman. Oke. Untuk menu selanjutnya itu ada array, teman-teman. Jadi misalkan kotaknya kita kecil 1000 kali 1000 gitu ya. Sini 1000 lagi. Nah, kita bikin kotak seperti ini. Lalu kita pingin dia array. Ini berarti kita jaraknya harus 1500 ya, teman-teman. Supaya dia ada jaraknya. Oke. Kita enter. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi jarak ini nanti akan ada 500. Nah, betul kan? Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi fungsi array itu, lalu ini move ini buat mindahin gambar. Jadi kita klik kiri, lalu kita klik kiri lagi. Setelah misalkan ini yang mau kita pindahin, kita klik kanan. Nah, lalu kita tinggal pindahin. Seperti itu, teman-teman, untuk pindahinnya. Nah, yang ini terus menu selanjutnya ini ada rotate ya. Rotate itu buat muter. Jadi kita misalkan ini mau kita putar nih, kita blok dulu, lalu kita putar ke kiri, kita klik kiri lagi. Nah, kita tinggal putar berapa. Misalkan mau jadi miring gini nih, 45 derajat, kita tinggal arahin. Oke. Jadi kalau untuk sudut putar ini saya dibantu oleh polar tracking ya. Jadi sudut-sudutnya terbentuk sesuai apa yang saya mau. Oke, menu selanjutnya itu ada
ini skill itu untuk memperbesar ya teman-teman. Nah, pertama-tama teman-teman select dulu objeknya, lalu teman-teman scale. Nah, teman-teman tentuin mau dibesarin dari titik mana sih. Nah, misalkan saya ambil di tengah-tengah. Oke, teman-teman setelah mengklik, teman-teman ketik mau besarnya berapa kali gitu loh. Karena di sini ada scale faktor ya teman-teman. Misalkan mau 2 kali lebih besar, kita tekan 2, kita enter. Oke, ini jadi 2 kali lebih besar ya teman-teman ukurannya. Dari yang tadi cuma segini jadi segini ya teman-teman. Oke, untuk menu selanjutnya, kalau ini nggak seberapa digunakan sih. Yang lebih sering digunakan adalah mode trim ini ya teman-teman. Mode trim ini biasanya untuk memotong garis. Jadi misalkan kita mau garis ini nih, ini kelewatan nih, seharusnya berhentinya sampai sini aja. Jadi misalkan kita klik trim, lalu kita tekan objeknya, objek yang pertama. Nah, ini kan kita sudah select objek pertama. Lalu kita klik kanan. Kita tinggal klik objek mana sih yang mau kita potong. Misalkan kita mau potong objek ini nih, kita klik lagi, klik kiri. Nah, sudah terpotong ya teman-teman. Jadi terpotongnya sesuai objek yang kita tandain pertama. Jadi misalkan ini saya mau potong juga. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman bingung, nah teman-teman mudahnya bisa pakai trim ini, klik kiri dulu, teman-teman langsung klik kanan. Jadi teman-teman nggak usah ngeklik objek pertamanya. Nah, jadi begitu teman-teman klik kanan, dia akan terpotong di objek terdekat ya teman-teman. Jadi misalnya seperti ini, saya klik ini ya, saya ingin potong ini, saya tinggal klik kiri. Nah, dia akan terpotong di objek terdekat. Saya klik ini lagi, nah dia terpotong lagi. Misalkan saya klik ini, dia akan terpotong teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Gitu, saya klik ini, klik ini. Saya pinginnya ini terpotong, tinggal klik. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mode trim ini jadi lebih gampang ya kalau kita tanpa klik yang pertama, nggak ribet gitu. Terus mode yang kedua adalah extend. Extend ini ya sama, cuma extend ini untuk memperpanjang teman-teman. Nah, misalkan teman-teman mau panjangin garis ini menuju ke garis ini, teman-teman klik dulu yang objek pertamanya, teman-teman klik kiri, lalu teman-teman klik kanan. Setelah itu teman-teman tinggal panjangin, klik kiri lagi. Nah, panjangan teman-teman. Nah, kalau untuk gampangnya sama kayak yang tadi mode trim itu, kita tinggal klik extend, langsung kita klik kanan. Nah, tinggal kita klik aja mau panjangnya yang mana. Misalkan ini, kita tinggal klik, langsung panjang sendiri teman-teman. Ini juga kita mau panjangin ke situ, klik lagi, kurang panjang, klik lagi. Seperti itu ya teman-teman. Lebih mudah kan kalau kita nggak menentukan objeknya gitu loh. Lalu di sini ada break at point. Jadi break at point ini kalau diklik kita mutus ya. Jadi satu garis ini kita putus, misalkan seperti ini. Nah, jadi 2 teman-teman. Jadi kalau teman-teman select yang pertamanya satu garis, jadi 2 sekarang. Oke. Kalau yang ini juga break juga, tapi ini breaknya ada putusnya teman-teman. Misalkan kita mau break di sini, tekan di sini. Nah, ini juga ada breaknya. Ini juga putus teman-teman. Teman-teman bisa geser, putus. Kalau teman-teman ini geser, menunya kurang lebih seperti itu ya, mutus di tengah. Kalau ini untuk nyambung lagi teman-teman. Jadi misalkan teman-teman klik, ini kan terpisah. Teman-teman bisa lihat dari sorotannya ya, warnanya ya. Nah, ini klik kiri, terus kita ini lagi klik kiri. Oke, kita klik kanan. Oke, ini akan nyambung lagi teman-teman, garis yang sudah terpisah tadi. Ya. Untuk menu selanjutnya, ini adalah menu untuk membentuk sudut ya teman-teman. Jadi misalkan seperti ini, kita pingin dia membentuk sudut. Nah, kita misalkan tekan chamfer, kita klik ini yang pertama, terus yang kedua. Oh, ini enggak terjadi karena kita butuh
yang garisnya belum putus, belum ketemu ya teman-teman, sorry, belum ketemu. Jadi misalkan seperti ini. Nah, gambarnya misalkan seperti ini, kita ingin ketemukan garis ini ke garis ini, jadi kita nggak usah tarik line, kita tekan jumper ini, kita klik kanan, kita jumper, klik kiri, terus kita klik kiri lagi. Oke, dia akan ketemu ya teman-teman, garis ini akan ketemu seperti semula. Terus kalau kita balik lagi misalkan seperti ini, kita fillet, dia akan membentuk sebuah rotary teman-teman. Oke, tapi sebelumnya kita bisa setting. Begitu kita klik kiri fillet, nah di sini ada tulisannya polyline, radius dan lain-lain. Biasanya kalau kita mau bentuk R itu kita pakai radius. Jadi kita klik R di sini. Nah, radiusnya pingin berapa sih? Nah, anggap aja kita pingin 20 misalkan. Oke, jadi dari sini nanti kita akan membentuk radius 20. Kita klik objek pertama, lalu kita klik objek kedua. Oke, ini akan terbentuk radius sebesar 20 teman-teman, jari-jarinya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan lebih besar lagi, nggak apa-apa, bisa tinggal radius. Misalkan buat 100, gitu, biar lebih kelihatan ya. Kita objek pertama klik, objek kedua diklik. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kalau ini explode ini biasanya untuk mecah-mecah objek. Oke, explode ini akan berguna. Jadi kalau misalkan kita di sini kita gambar seperti ini, yang kita gambar sebelumnya ada polyline. Jadi kalau ini kan kalau kita select kan langsung jadi satu. Jadi misalkan kita mau select satu-satu, kita tinggal select ini, lalu kita pakai menu explode ini, jadi kayak terpecah-pecah gitu loh. Nah teman-teman kan sudah terpecah-pecah kan, jadi setiap garis ada satu. Seperti itu teman-teman fungsinya, kurang lebih menu-menu dasar dari AutoCAD. Nah selain itu di sini ada HUDs ya teman-teman. HUDs ini juga sering digunakan. Jadi HUDs ini biasanya ini adalah modenya, kita pingin dia modenya seperti apa. Misalkan kalau dari gambar pingin buat model bata gitu ya, kita bisa klik ini, kita oke, lalu kita add pick point di sini, kita klik kiri. Misalkan pingin gambar batanya di kotak ini nih, nah ini kan sudah terselect, terus kita klik kanan, kita enter, lalu kita oke teman-teman. Nah tergambar kan. Misalkan kotaknya kurang besar gitu ya, nggak sesuai dengan skala kita, teman-teman bisa klik kiri, lalu di sini teman-teman bisa klik kanan, lalu option. Di option ini teman-teman bisa ganti teman-teman. Di sini ada skillnya ini teman-teman bisa ganti, misalkan 10 gitu. Jadi akan jadi lebih besar teman-teman. Loh. Jadi teman-teman tinggal sesuaiin aja, mau berapa gitu, mau 5, mau 3. Seperti itu ya teman-teman. Di HUDs ini banyak sekali menunya. Ada solid, ini benar-benar ngeblok dan lain-lain sih teman-teman. Ada gambar. Ya teman-teman bisa explore sendirilah. Oke. Menu selanjutnya ini gradient teman-teman. Gradient ini kayak buat gradasi seperti yang ada di sini. Ya kurang lebih menunya sama kayak HUDs, cuma dia gradasi ya. Kalau di sini misalkan teman-teman klik, lalu teman-teman klik kanan enter. Nah warnanya pingin 2 warna atau 1 warna, misalkan 2 warna, pingin merah nih sama mungkin biru lah biar agak nyetreng. Jadinya kan seperti ini teman-teman. Birunya saya ambil agak tua. Oke. Nah seperti ini jadinya teman-teman. Oke, sekian tutorial dari saya teman-teman. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dimengerti, teman-teman bisa komen di bawah. Saya akan bantu jawab semaksimal mungkin yang saya tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika konten ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.